Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana ta ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana ta ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh, njaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa, pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki peristiwa. Salah tegese nuntut hu ing Musa sapa kaum Musa. Nuntut mingko blu saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko iki, rupane pengucapane wong Yahudi. Ari napa ta? Ari merohno sira, na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Maksudnya orang betok saat sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mongkon-mongkone kaulihim ari napa jahrutan. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man disabani wong yatabaddal wong genteni sapa man. Maksudnya nopo bahasa Arab banyak rakan dijawab nopo. Waman disabani wong yatabaddal iku maksudnya iku mek kufur gentine iman, tapi bahasa Arab itu yatabaddalil kufra nopo. Yatabaddal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gentine nopo? Iman. Yakhudu tegese ngalap sapa man. Imam Suyuti nafsiri diwale Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa iman. Yakhud tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra badalau hale dadi gentine iman. Iki bitar den nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem ayat al-bayyinah kang jelas kabeh. Waktu rohi wei jalan golek aneh-aneh. Istiroh jaluk sing aneh-aneh. Jaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kalau terang. Ini kalau nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kalau nu jeeling, kalau khatam Jalalan yang kesekian kali. Mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalan. Mulai istiqomah makna ini sampai tafakur. Memiliki wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bitarfin nazar fil ayat al-bayyinah wa qirahin apa. Ini kalau terangkan. Wahtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuhi pangeran yang duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel, ketika Nabi Musa nenggonin guru turi Sinai, Nabi Musa itu mojok, semua umidiye, walhasil soalnya mojok, kita ngangkat Taurat. Barang-barang mojok ngangkat Taurat, wah aku ketemu pangeran, ini kita bukti dari Taurat. Ya bener wong kita ngulo, sah, kok penak ke bermojok terus menirah. Pangeran, ora kudu arina apa? Sejarah. Ora iso, kudu kita lahir. Oke nak, kowe terus ngepel marang pangeran. Kok iku cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ono bukti dia protes. Buktinya apa? Saking arah pangeran langsung. Dan buktinya apa kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nak arina wa ya, kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Padahal ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Ya, akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya yang cerita fa'akhudat rumus kemudian disambar petir terus mati. Nah, saat saya mati ini pun melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya nerima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran dua hari Nabi Musa. Jadi, mulai darah kali orang paling sering marahi pangeran di sini Nabi Musa. Loh ya Allah, jenengan sebundi. Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jauh udah dadi saksi teng kaum Bani Israel. Nak kula nampa Taurat itu tenanan, saksine tiyang niki kabeh. Ajinan pateni saksine sini. Tulisan pateni kabeh to Gusti. Aja nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta ahlakahum min qablu. Wah iya ya, nak niat pateni ya kabeh, sajura jibreng. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Meneh hasil akhir urip. Nah, cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter kan? Kenapa dikatakan ya ada dalil kufrabil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian ya ada dalil kufran apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Hayyin. Ini pentingnya ngaji ke ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mengenai pulau senang, keangkuhan para sufi. Belum sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, jen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku, swarga neraka panjenengan iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Shadzali, kayak Sohabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados pulau, semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar, untuk menyembah pangeran. Orang orang pengaruh kita ditetir ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Itu bodoh karo ngene. Hak siji tambah siji piro? Nak aku jawab ini tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras atau ora waras. Mergo agama di kaum ya. Jadi nak aku waras siji tambah siji tak jawab loro. Cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nak ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sering nggih swarga neraka sering nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran diketno mek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat. Al-Hayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat Al-Hayyin. Tarkin nazarnya dimulai dari tarkin nazar fil ayat. Contoh gampang bahas. Kulo nu nanti ngaji teng Medina PKI. Contoh gampang bahas. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar Aida kun naturo bahwa idoman aina nama khusus. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah aku wes nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 bisa aku sopo. Misalnya lahirku tahun 70, tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo. Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Ya doyan mangan, doyan mobil, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saya ini kok wujud, jajal saya awam sih betul, ternyata wujud. Ya kok doyan dulu, ya kok pengen rapi, ya kakek ting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa, tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana SM sebelum masa, malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi ngono bendone para hafid maca iku rutinitas ora karepe. Lagi kita berhubung resiko rapal sak surat dawa milih kulo ya model dene kan sing hafid maca ora karepe tapi apal dawa sing wong kitab resiko kan dene yo ora takbire nak subuh kesunatane maca hal tapi kan resiko orang lemper ngongkol dosa kok milih sing do pintere wong kitab ngongkol dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa sih. Pernah tidak siapa sih. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Ya. Artinya keadaan sekarang itu kalau bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur, wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siapa lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siapa. Mulai pengiran digugat itu tersinggung lagi gak gugat aku. Mungkin wujudnya itu tak ada dana. Mana pengiran itu janggal ketika ada orang gugat itu janggal. Awalam yarol insanu anna kholaknahu mudutlatin faidah huwa khasimu. Lalu wujudnya tak gawe. Jadi bareng wujud faidah huwa khasimu. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Dibantah yang nganggo barang sing mau krono kasat mata. Jadi misalnya wong janggal bebas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis galung aida kuna idoma warufatan saiki wis galung wis hancur lebur masa tangi men. Dari pengira lu sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali. Mesti ilmuwan sak dunya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan saat dunia orang nggak bisa. Bu Instino jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi, misalnya dari besi jadi pesawat, jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi ada. Dan saya kita kok, lah dulu tidak ada pesawat, sangka ada pesawat. Ya tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi, dari besi, dari aluminium. Materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk segini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Nanti ketika ada pengiran wahwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena tidak ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril ora, Nabi Khidir ora, itu sangat penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni suwa yang nyembah pengiran dan ada swarga neraka. Ada bener Rabi'ah ada. Jadi dia gue kendi gue pengen ditakoi Rabi'ah mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan ya Allah, bosan pun rokok, orang usah kafir. Kalau pergi, orang dia diambak mau. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Ini coba, dia ini kecewa, pengiran ke swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Ada ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian. Nah,
Tapi nak cara gedhe-gedhe kan malah nggo kepen di swarga wedi napa? Nah, ini pengiran juga aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dene guys cuma. Tapi ora tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ora ono. Ayat sing sori ngono to. Mau cerita swarga kowe enak ngene-ngene. Tapi ora tahu ngendikan balillah fa'bud tetep nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya gawe. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus jatuh di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-baqi. Jadi kamane cara pangeran ketemu Israel nih? Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulai aku yakin, enul yakin, umpama kita segening swarga Allah langsung itu tidak nambah iman kita, karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud dengan atau tanpa kita melihat. Mulai saja ini ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhirat. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akan saya sarang ya kalau kandang. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, itu ada resori-resori. Itu kutu kita ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya. Kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini, ono hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Umul Barohin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ono cerita. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala sabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga. Sampai kaula-kaula ini sini bumi, sampai santri bidol-bidol, sampai sahabat-sahabat itu jelas gitu. Mereka kan janggal, Gusti, tiang ngoten sampean bangga nih. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Dan sebutin Gusti aja. Delok kalau aku udah sholat subuh, udah nyembah aku. Delok, kepengen apa udah nyembah. Terus nangis, ini sakit nangis. Para nikmatin jangan. Pengiran apa aneh-aneh? Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Ya enggak loh Gusti. Orang roh ibadahmu. Apa yang saya tahu ada? Ternyata kenapa? Itu kan bagus. Nah, orang roh ibadahmu kan aku coba. Nah, cocoknya hati. Tahu kurang tahu hati. Hal ro'auni. Apa mereka melihat saya? Enggak Gusti. Mengenai Allah bangga, ngerarrowe imane. Terus aneh hadis kan, fakih falau raun. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat, aku akan tunggal alih wedi jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hadis. Dan itu kan hadis sokai kan? Paham ya? Tahu berapa hadis? Fakih falau raun. Kalau senang dengan hikam. Dengan Nabi ya kita bisa dulu. Dulu sombong nih. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya tahu. Dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya a'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Muridnya adalah tak lah maksudnya jadi kan kepengen nopo. Semua fasilitas yang dijajakan para wali dina udah dina apa? Dina udah. Muridnya adalah tak kalau jenengan kepinginnya nopo. Tapi enak nih kadang wali adalah terpilih. Watil kalhirat mingkale. Wah, aku rahasia aku pengen. Rahasia apa dewa? Payah. Wah, aku sensitif. Sensitif urusan privasi gue, Mbak. Urusan sensitif. Batil kalhiratun mingkale. Wah, itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, harus diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawuf wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batil, wujud yang batil. Dengan demikian kita sudah ada.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora karena sombong. Wis kok aku mati kudu nyaman. Itu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok mlebu warga tan rokok malah ruwet kabeh. Aku ya nak mlebu rokok pengaruhnya pangeran apa mlebu warga ya. Ana ora ono hadis ora ono wong kon marai ape mati mlebu warga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam la ilaha illallah dakhala. Ora ono mau diwarai pokoknya keputusan terakhir nak pangeran tetap jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusannya makhluk ini swarga dan neraka gak penting. Itu urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pangeran mau Allah. Aku misalnya mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lalu beritanya sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya wah. Tak pikir dunia bener rubah ketika anta ya tetap anta, ana ya tetap itu kelas tertinggi kita tahu kan ilahi anta ya anta, ana gitu mah. Nah nuruti selerane manusia mana ada apa modern manusia mulai lahir di selera. Cilik kepengen nyusu, pas puber kepengen pacaran, tua kepengen rabi kepengen di pengaruh. Dengan apa muter di swarga, nak manusia orang apa? Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusia dengan mati itu jadi selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mau disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab bukan muni apa? Allah. Ora ono muni nang di swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati iku dalam napa? Kemewahan. Enggak Jalaluddin Rumi ape mati ditangisi murid-murid. Dene jangan menangis murid-murid. Ini pesta. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi ngantek. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake dari Pulau Blitung. Itu punya tegal sawah niku ora didol. Iku sampeyan go nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten dia dadi tuwa dadi nganten. Ya maksudnya mati yo nganten. Itu bagus. Bahkan nenggone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah. Nah, itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesufian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama yang membahasakan kematian itu napa? Pengantin. Malane dene ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dia ke malam apa? Pesta. Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Gue ini dari keterpisahan dengan Tuhan. Saya ini mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi nih Mas Nawawi. Sama tak cerita nih Madonna Glodok di Amerika. Di Amerika itu ada kelompok penari. Sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen tetap kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, tidak punya khazanah kayak Islam. Dia itu pengalut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini sahabatnya itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kaca sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho Pak. Kok ana salat batal ku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum Rumi. Bintang Titanic Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika mengagumi. Bahkan di New York dulu, di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah miliknya Toreko Naksabani. Jadi di belakang New York gedung ada satu gedung yang disewa aliran Toreko Naksabani. Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka orang kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam. Tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi karena ngaruh. Wong pring ketemu pring mesti menderit. Nek cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tangisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Jadi ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isak. Wong nyaman dengan Allah. Sampai terakhir ada kabundut. Ya, ketika PK Bodoh muridnya dinamis, jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun nopo jadi menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba Allah.
Dia apa senang ketemu pangeran dalam keadaan kari hawa. Hanya karena aku takut nasib pemdi. Misalnya gue benbus warga tahu. Gue mati kok nasib rajin. Akhirnya gue mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahu. Mana mati itu ya itu mana mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku kira anak numpak sejak bakti magus. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah aku dikonco di sini. Nak mulai di Jakarta cuma lori nadal kiri. Tangan-tangan pada bener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Bener waktu dari mati dalam kengenan. Pemenang Pak Satu. Kayak sebenarnya ada mobil Audi, atau ada apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Cangkem. Jadi dia ngaplikasinya ilmu sufi, ambil mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pasti abadi. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Hadis wau ilmu kalam dibareng hadis ya tabahu ta'ala ala lihatlah haba-habaku sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule sederhana. Kowe wedi aku agak tunggal ya. Jadi kowe roh. Tapi manusa orang roh. Tetap jaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Amalan yang manusa dianggap lebih hebat timbang nopo. Jebule kepitulane manusa ora pengiran langsung kuwi ya. Bukti ini yang kepen roh pengiran langsung, mbak Allah disambar dekari Allah, jadi itu berarti dianggap kesalah. Mengerah roh aku baik-baik saja, malah kepen roh paham? Mana mulai saya ini sini biasa-biasa wae. Tapi ya tidak sesuatu. Wah ini aku juga kendali, tapi ya coba gawe-gawe, ya pas kudur ya, mau gawe-gawe orang macam mau lagi kudur. Oh tu, nah aku pun ngonten makam, aku biasa. Pulang nanti saja. Kalau sampai mati ada kondukan di suarga biasa. Hanya pengiran itu jenengan ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Paham ya? Terus ini oleh Nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabat dulu kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh Roma. Kowe nganti ra nyaman mati, khawatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutan ahadukum illa wa wa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Khusnudzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Melane bukan muni Allah. Nah, ketika ngendikan Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma arrofiqal. Jadi pertama Nabi zaman masih sadar ini saya sempat ngendikan umati as-sholat. An-Nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah masa jenengan tega meninggalkan kita. Nabi gede-gede. Allahumma arrofiqal a'la. Fa'alimna annahu istara darul akhir. Tapi aslinya Nabi membahasakan darul akhir itu Allahumma arrofiqal. Rofiq itu teman, sama kata rofiq. Rofiq sama kata rufqah artinya teman, atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini Allahumma arrofiqal, bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu sudah punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Nabi Muhammad punya tingkat kenyamanan yang tinggi karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma arrofiqal. Ya, tapi kena mati kan deh. Kalau ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lho kira kan. Ora tau ngamal apik blas. Warung mati mlebu neraka. Nek neraka cek wiridan ya Hanan. Jadi pengiran kakak di dicelok. Lho kowe pun neraka kok cek wiridan apa? Ya Hanan. Dari ini masuk ke neraka pengiran terjenengan. Apa nanti neraka ora oleh wiridan, ora oleh eling. Pengiran kok lapak tempi. Wah, kalau ada salah duga gitu. Saya juga mboten nate nyokolan jenengan mentolong karo kula nusuk.
Terus dari pekerja laku suara. Iku ditulis ning ihya bab husnudzon mbek pangeran. Ora tahu ora salah sangka. Ora tahu mesti terbesit nyongkon aja kan. Sinis ngeten sadis ngeten loro tenan ate. Terlintas kon, Mbok. Akhirnya mbek pangeran dilebokno swarga. Model husnudzon. Pangeran ditekan kok. Tapi salah juga. Betul nanti nyongkok lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhirnya dilebokne ning swarga. Ning swarga mbek pengiran ditokan. Akhire ros kabeh talebokne swarga. Dia tak diceritakan tenan kan. Ya oke, bagi kalau boten ate maksiat ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki keren. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus warga sak elek-elek itu sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kuwi ibadah sak sergep-sergepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dua tebar. Sak sergep-sergep ibadah paling banter mau 100. Sak elek-elek warga paling ndek tetep abadal. Wong 80 tahun kok badeno abadal kan pangeran tersi. Ora ono mbus warga sebab ibadah, iki sebab rahmat. Muga umpama sebab amalilah ora ben. Man pangeran tersi. Terus sebut neraka nyinggung aku. Makanya kaji Nabi sampai ente-entean oleh mandula yarkula ahadukum al-jannata fi ama. Qalu wala anta ya Rasulullah, qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat aku juga tidak engkau ya hendak akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting kalau aturakan. Karena kita itu tadi kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita ibadah. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus diurus. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waduh karo siji tapi siji pira loro, terus mendingan aku gelem muni loro, nak mbok dhuwit. Nah ora tak jawab telu. Wong edan ngene lho. Wong darani pangeran-pangerane ngenteni dhewe suar. Bener pangeran tersinggung. Aku dadi pangeran sedurunge ana suar. Wah, mana mulai ngaji tobat. Utak-utak gendul dimarin. Utak mesum. Warga itu bermesum. Kabarane widadari terus dari sumsume ketok dagingnya. Akhirnya kan ning donya di bojo elek ra payu-rapi on seneng. Oh, bayangane warga kaya pasar mesum. Mereka terus ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangane warga nara urusan pakanan. Urusan itu inna ansa'na guna insa faja'al guna napa wah nek swarga prawas terus oh iki dotok-dotok bojo ning donya suwe wayu ini bojone lan semua nek cerita bojo ning donya suwe dadi ayo bojone bosen gak kriten pesek judes mulane semua nyerita swarga widadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo yo malaikat sing rubah kangelan ngono kok dari itu ben paling oh bagine kiai broken. Namanya pangeran bayang swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dunia. Nah, menurut ngono kaya wong mesem. Mulane ra usah bayangno ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya ya. Tapi kan bayangan orang apa yang mesum. Artinya pas astagfirullah ini bidadari. Ini kan mesum. Muni ini astagfirullah ini apa? Bidadari. Mulai pakasannya terus sikile ini, rai ini, susu ini, perawan terus. Itu apa ibadah? Bayang nong itu. Itu pornografi. Nah tapi Quran ngono Gus. Makanya bisa geger dari Gus Quran juga pornografi. Nah kadang Quran dibakat ngono. Emangnya kan. Paham ya? Itu memang masalah-masalah yang butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi kisah nabil asyi wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu rasa berlebihan.
Jadi ini satu, sebagian dia darah ini saya. Paling ayu sing gawanan kudu. Gawe itu orang aja. Anak mati rondo. Ono widodoro mboten ya. Apa nak wong lanang bojone akeh. Ono takone lu delok. Ya iki nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang mate. Mate ora pegatan. Terus rabi meneh. Sampeyan melok sinten ya? Waduh ora roh. Sing ngomong bakat ngono sapa? Iki ana pertanyaan bingung. Jadi rabi mate. Terus dirabi Haris mate meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine. Sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi kok. Akhire kowe kange. Karena perawan mati, urung rabi, ana digolone gas. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disedang tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dewe kiai itu kan bakatannya terus urusan pornografi loh. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pangeran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, apa? Jadi Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kemajuan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsanu. Makanya benar Nabi Ibrahim, benar Nabi Idris. Ya, melihat surga itu ya biasa-biasa. Makanya seorang sufi saking gangga saking India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Dia pengaku Nabi Muhammad. Nabi Idris itu baru dirono swarga memulai. Karena kita guna dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wes ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, dia surga neraka tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi jika nikmati dengan Tuhan, saat disetrimita dengan imannya Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi asik pengiran tekan isi tertimuta ya asik. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orangnya. Nabi Idris itu akrab dengan pengiran ngenteni di swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Yang bumi ya akrab dengan swarga ya apa? Jadi just tenan. Nabi Muhammad dia memahami itu begitu. Lu nak orang sufi ra iso, pokoke malah ra iso. Ora dong, pokoke hukum ngono ora dong. Bakal ulang 5 waktu, nak rokok kudu cuma ini, nak sujud kudu ngene. Sarang kena rokok batal loh. Pelengahan makruh. Ngopo itu hukum ini? Payah tadi. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi huiriya dan suka minta yang tidak. Semua apa iman tahqiq yang ngenteni roh Nabi Khidir, ngenteni roh swarga itu jenis termasuk ikhtirohin apa? Jadi dalam konteks ikhtiroh dari orang iman, yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan ikhtirohin apa? Fakat dalam mengatakan teman-teman sesat sopaman sawak sabil ing dalan sing lurus. Atau artinya nyalai sopaman atau rikol hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artinya sawak fil asli ing makna asli niku al-wasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda senang atau berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh min ahli kitab, sangka kelompok ahli kitab. Lau yarudunakum, lau tilau masdariyah dan masdariyah. Lau yarudunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira. Mimba di imanikum, saangking sause iman sira. Balekna ning kowe kufaron, hale dadi kafir. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun tadi hasad dadi mafulah kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ini ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab. Alaihi ing atase al-wudi maksudnya radikum kufaron. Alaihi ala radikum kufaron mengembalikan kalian jadi kafir. Apa anfusuhum awak dhewe ini ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithah sing keciki ingkang jorok. Mimba dima tabayana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab Taurat ing dalam Taurat apa al-haqqa barang sing bener. Bisa nabi ing dalam masalah kan.
Fa'fu wasfafu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko nyepuro sira kabeh. Maksudnya nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa ya'fu afwan artine meninggalkan. Ora kok nyepuro boten meninggalkan. Jadi misalnya kayak itu dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Lalu fakfu nomornya utruku, jadi ninggalo sira kabeh gumen ahli kita. Wasfakulan gawe Mustafa Hasiro. Maknanya isfahan seperti aridu dikese minggu sira. Fala tujazuh mongko aja males sira kabeh gumen ahli kita. Ya sudah biarkan saja. Hatta ya tiawu bian. Hatta yasiyo nakana sapa Allah bi amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta yasiyo Allah bi amrihi. Sehingga nakana sapa Allah bi amrihi kan keputusannya Allah fi ing ahli kita. Minal kita sangking perang. Inna wa sa'tamni Allah ala kulli syai'in atase saben-saben perkara qadirun sing kuwasa. Wa kimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atulan mari ngono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata nih, nak buat tentang sing ahli Quran ora paham. Jadi ini yang pulau terangkan. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad menang. Ya, wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Siji konsepnya kowe kudu sholat. Nomor loro kudu zakat. Kowe sholat atau sergap sebelah, nak terkirim kiri terus guru Cina. Itu guru wong Yahudi itu sekali. Itu beda nak kowe sholat, ya iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe bedonya sak nisab. Iki sing ilmu iki tak yang pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku wong kota. Lah iya wong kiai-kiai Islam desa lucu. Kon salat ya salat, kon zakat ora gelem. Ajar. Perintah Quran wa aqimus salat ya wa atuz. Foto-foto perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Enggak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan seorang Islam harus punya ketahanan minimal keluarga. Keluarga itu artinya di dunia sak nisab. Saat ini sob nama kita itu orang program. Nah versi kita disuruh nama sekolah kira-kira bisa kan ini. Baru itu kira nak di duit nambah. Terus duit ya ini. Bisa juga ada orang melaku itu bisa. Berarti minimal gue kudu duit nilai kita orang bulan apa? Kira nama. Murni orang ada saya katakan. Iya kira. Karena bilasan. 15 juta. Jadi dia katanya. 19 juta. Kowe didik 15 juta itu ketemu wong kafir sing didik sak miliar bisa duduk. Lho kula pun ngitung, kula nanti di kakak wakil bupati itu sampai. Kowe duwe kanca akrab. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 itu padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling tak 200.000, nah 1 juta cukup. Tapi nak kowe blas, ora didik blas. Pikirannya kok dijajak, no disangoni. Ulama kok pikirannya dijajak, no. Lu itu penting, lu. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya. Ya, zakat itu kudu tepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih. Podo sholat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu, toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, jangan nutupi aurat. Sama-sama ada era pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih, nisab. Kenapa sholat disuruh kamu nyiapkan perangkat-perangkatnya, kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan di publik. Islam desa ku aneh, kan sholat dan zakat. Nah, tapi ora sugih lah iya. Maksiate dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi lakon. Maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Penak nyanyi aneh. Sama saya ini pikir. Kalau sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang mungsuh. Misalnya Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang mungsuh. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan Jawa.
Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kasih soto. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta setelah itu sendiri kasih. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kasih. Mana sudah kau aku cerita. Hotel itu kan banyak dipakai. Semuanya merasa dosa aku orang Islam. Tapi di bang sing duwe Cina, wis mesem Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid ya. Kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bantul ada jenisnya masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap wong sholat itu berdua saya. Mana Jumatan 10.000. Iku luwes suka di bang masjid yang disumbang negara. Nah, tapi pengen taruh saja Jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Iku nyumbang 10.000 dan mesti. Karena kali sekian tahun. Ramalan yang masjid, buka ekran ngawur, nyempal ekran, terawuran nyempal ekran. Udah santri itu, saya seneng. Baru buat sadal saya naik nyumpet di selokan. Saya seneng yang merusak itu. Buat terawuran udah merusak. Reputasinya itu apa? Merusak. Merusak ekran. Dari itu berokan. Tua kok ada pojok masjid. Ramalan nyapu itu urun tekenu. Nah, orang ngerasa salah, biasa aja. Dan lucunya sih gak ada ngono para kiai. Ngerokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan jago kerak. Ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulane dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Pengkaruan barang secara medis itu madorot atau diharamkan jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Nanti begini ada debat antara MUI dan Jil dinya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Andai kan orang tidak rokok, bukan berarti tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Loh maskernya mbak-mbak sing dari raine benayu ku kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwayat tidak digunakan apa? Bahan apa? Masker. Tembakau. Itu gampang sekali memudahkan apa? Iya dong, cara wong kuno mateni tekek kan nguntal tembakau. Wong kena lintah kan ngekei apa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Bodoh-bodoh ngono kan orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ra haram, orang juga butuh ngambung. Ngono wedok ra haram, wong butuh be. Anak nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Mau aja mau perlu takbir sore. Seneng ada takbir sore. Wah mata wah. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tutup rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitkan bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa? Kalau agama filosofinya yang madorot mesti apa? Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak ada yang bela. Lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram. Mau jadi siapa? Kiai biasa santri dengan rokok. Jadi itu akan tingkah mengetahui fatwa haram. Mengadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan pojok masjid di tubles normal. Oh, itu payah.
Tekel sing bolong-bolong begal. Wah, soalnya pondok-pondok nih masjid-masjid tuh. Seraka. Cara kula ngoten, kula setuju model-model napa nggih model teori-teori kedokteran. Jadi kalau madharat ya sudah enggak bahwa secara hukum itu makruh bandingannya selingkuh mateni wong ngono wae. Dene makruh ya. Dibangkan fly, maksudnya dibangkan apa? Fly. Itu paham ya. Jadi waqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat kok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu zakat. Kalau nanti cerita tentang jamaah Amerika, kalau nanti di konco, dia itu alumni pondok sarang konco, dia ditetir mah. Jadi buru Cina itu stres gara-gara jadi buru Cina. Suatu saat Cina ini bangga, dia super sih. Kon golek lonte, alumni sarang kon golek lonte. Orang nurut sing ngongkon bose, nurut cara dekne haram. Kok aliana ala haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruwe. Masuk gede ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kok Kang Fatai tahu takut. Jadi ini tukang ukir. Jadi kalau pesanan order kau ukir tak kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dene dadi berecina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Ya tangga-tanggaku sering takut. Di zaman Yudana tak ikut takut. Kak piye Pak hukumnya aku Buratina, Gres. Akad kan ngetro anak ini Gres. Kita sebenarnya kan sering ngalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sidik itu juta. 19 juta wis sidik ge, ora bener cepat ge. Sidik ge, ojo muni jumlah tok. Kita nganggep 19 juta sidik ge, paham ya? Sidik. Karena itu tadi ternyata Quran juga sebab aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham ya? Wa atu fil mutadilan nglakoni zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98 iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya satu itu 2 miliar untuk bisa nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punya ya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang cetak salib bos. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus orang sugih Jogja tersinggung. Penting tersinggung orang sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga di percetakan dewi minta 5 miliar. Itu tukunya nih Jerman, kena debu ya, di uang berbu dengan masker, itu sanggup larang mesin, jadi kena debu ya, bukan kena tegak, wah malah ya, kalau dia tak bodoh, dia tak berrokok, lah mesinnya manual, kena tegak orang kobong, sing gelontangan, geludak, mesinnya budi, kena tegak orang kobong, itu steril, jadi kudunya ruangan asis, itu kena debu ya macet, sensitif banget. Harganya dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genepnya 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Mesin itu Cina Solo. Saya ini malah dosen karena era KPU. Ya tak gua bener. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masalah. Jadi misalnya segini kan 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah berdua sih. Bos-bos Jogja ini kan jamu cerita. Wah saya suka mendadak Pak Soekarno era legislatif partai. Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia. Itu gak cukup kalau Jakarta saja. Ya Jogja kan jamu kue-kue itu. Nggak tahu apa-apa ingin kasih apa. Itu duit raja itu kasih aja gak apa-apa. Cangkem kok. Duit raja itu. Jadi miliaran terus bayar kasih 50 juta kan sulit kan. Tapi orang kasih dari ngene cangkemmu wis suka kasih lagu coba. Ya tak kasih nemah. Sampeyan udah tau. Ada kayak duit gue kayak musola ya. Pakai tak tombol. Ya musola. Benar-benar pakai bangkrut lagi di musola.
Itu hebatnya, makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Di zaman M. Yusuf Jendral, nggak Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi. Saya ikut Jakarta juga, di masjid dia, masjid berkubah. Kan aning kota itu akhir masa Kristen maju. Akhir sekolah Kristen. Andi kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar maju. Di Jogja ada ZUI, dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasrul. Swahid Hasim kan. Sekarang di universitas termegah swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit termegah se Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman, di sini orang Islam, dulu orang Jerman, orang Prancis, orang Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit internal. Hanya aku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku orang jero rak bayarnya khusus. Lara kukular periksa saya bisa juta kapok. Lah kalau di mikire ana rumah sakit inter sing ngongkon sop. Rumah sakit tuh diskon Pak. Jogeman gini rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matinya kan iku sing kelar ya anak bojone MPR. Direktur kan kadang 1 bulan operasinya itu habis berapa Pak? 2 miliar. Ya kira-kira boleh hari 2 miliar Pak. Akhirnya rapat duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Nah, di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rabe itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZWI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Nanti kan tidak ada rumah sakit itu kan kayak apa? Dia kan ada UMM ya, malah gimana? Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Proso. Nah Islam di sana tersinggung. Aneh burani Cina juga coba alhamdulillah untuk pekerjaan. Berapa penting tersinggung? Berapa penting? Padahal bapak imam musola, karena orang awam tak masalah. Bapak imam musola, anaknya juga toko Cina alhamdulillah untuk pekerjaan. Musrahono tersinggung. Padahal zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala ilah. Alur rusun ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala ilah. Wah, orang tersinggungan apa Islam di sana? Dablek apa ora. Kira dablek. Mau kira tersinggung barang. Senane mutung. Terus gue bertuane lontong-lontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong. Kula opo? Nek kira ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua apa? Pakai. Paham ya? Jadi untuk menang kali itu harus waqimus sholat. Dan konco kula nu akhirnya saya itu stres. Ini terus wajib dong. Bosan itu gara-gara di DJE ternyang-nyang dan dosa jam 10 malam apa kan boleh lo? Ngasine iya, udah petara ngasine. Untuk tugas golek. Itu bu bayang. Wong santri untuk subat kadang tersiksa. Terus dia bareng setengah mari elek. Wah, santri kudu suka. Jadi mau di rumah kudu santri kudu suka kuat kok terus. Makanya ini jadi pelajaran. Harus waqimus sholat. Coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak, tukang rampok, hanya karena kemiskinan, hanya karena apa? Hal yang nggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islam tidak perlu jadi rampok, tukang baca kapal kan? Somalia Islam ekstrim, pegawainya baca apa? Mbok runus piye wae mergo wis. Wong suka males ngono, bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Sudah semangat ngono. Wong ning tengah laut baca ra masuk angin, ora kene gak mungkin. Wong suka masuk angin. Logika piye wae ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker lipat ora kan ra mungkin. Langsung lipat kan ya ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin. Ora baru baca kapal tanker sini kono wong Arab-Arab mesti menang. Biasa tukaran wong pria. Nah ini kalau senang juga rumus Quran aqimus sholat itu mesti kita pakai 2 hadis zakat karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal di kilo sangat ras. Ya roda itu udah nggak ya lumayan.
Ya, cara ketemu wong rambut bekar ora itu dengan tenan. Tenan lho. Kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha, PD-ne padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara kekelan jajano anak ya. Lah aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati proses. Misalnya kowe jajakno anake wong paling banten tak 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti sama, artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak belas. Kemudian yang marah di berdas bojo mulai judes mesti arep-arepne gem-gem sama nih. Ada malas kan. Seorang ulama kiai dolan ngene wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora ada pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalah napa wa itu bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian. Kita harus punya kekuatan wa aqimus shalah. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kowe mergawe makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya perlu bergantung menjadi TKW, TKI. Dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matas ala visi mroatika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar makani bojo. Secara teori global kita akan sadar, ojo sampai kita di bojo sana mana lewat jadi TKI. Kita jadi buruh wong sugih sing ra salat. Masa alumni sarang di bojo sana mangan pergawe batanan sing di bojo ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, maksudnya kata mata Allah fisik termasuk. Dalam era global kita menafsirkan sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Anak yang ngomah rokok beta kok kabare tiap bulan. Ibu transfer ribu ada mata nembong ini rokok. Terdampar yang mati. Apa itu dirimi tahu kecil. Bapak bedaki anak loro ning omah ditinggal sopan. Mun iku ora hukum, karena nang awam ra apa. Mun dua rokat ngrusak tatanan. Yesus mareni udah pramutu mareni. Tuh pokoke urip sing mutu wae iki salat. Mau kira 19 juta ge. Iya, tak sidik hasilnya dia lagi sidik gitu. Ketika sampai setengah bulan nih. Sampai berapa? 3 bulan. Berarti nak gue melarat banget tuh. Oke, bagi musola suatu untuk membentuk wadah kasiru min ahli kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau tahu apa itu kodimukang disikno sira kabeh li anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Toatin tekse toat kasilatin ke sini silaturahim